Ketika kita melayani pelanggan dan teman kerja, terkadang kita menemukan konflik atau mungkin rasa ketidaksukaan secara pribadi. Hal ini tentunya dapat menghambat terciptanya kualitas layanan yang prima. Oleh karena itu, dalam materi Service Excellence ini, kita akan membahas bagaimana kecerdasan emosional dapat menciptakan kualitas layanan prima di tempat kerja. Check it out hanya di Is My Channel, where learning is fun. Hai, selamat datang di Is My Channel. Di video kali ini kita akan mempelajari masalah mengenai kecerdasan emosional di tempat kerja. Setelah melihat video ini, kalian diharapkan memiliki pemahaman tentang strategi kecerdasan emosional dan pengendalian dalam lingkungan tugas dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan kualitas layanan yang prima bagi para pelanggan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya pengertian dari kecerdasan emosional. Menurut Salovey, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali dan mengelola perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memadukan pikiran dan tindakan. Kenapa sih kita perlu mempelajari kecerdasan emosional? Karena dengan menguasai kecerdasan emosional, kita dapat membangkitkan intuisi dan rasa ingin tahu untuk mengantisipasi masa depan. Emosi juga penting sebagai energi pengaktif untuk nilai-nilai etika profesi. Selain itu, juga dapat membantu IQ dalam pengambilan keputusan. Nah, kecerdasan emosional atau EQ ini juga dikatakan mempunyai peran sebesar 80% bagi keberhasilan, sedangkan IQ hanya 20%-nya saja. Sebenarnya langkah apa sih yang harus dilakukan dalam pengelolaan diri kamu? Ada 5 langkah proses yang dapat kamu lakukan. 1. Kamu harus sadar bahwa emosi itu ada dan mempunyai pengaruh terhadap sikap kita. Kedua, kamu perlu melakukan analisa mengenai apa emosi yang harus kamu kendalikan, mengapa, apa dampaknya, dan bagaimana mengendalikannya. Ketiga, mempunyai kesungguhan dalam diri untuk menghadapi tantangan atas diri kamu sendiri, karena mengendalikan emosi tidaklah mudah. Keempat, mempunyai strategi, tujuan, dan teknik komunikasi yang efektif. Dan terakhir, kita harus lakukan evaluasi atas pengendalian yang kita lakukan dan kita dapat meminta feedback atas perubahan diri kita dari keluarga, teman, ataupun orang yang dipercaya. Lalu, hal-hal apa yang akan terjadi ketika sebuah organisasi tidak memiliki kecerdasan emosional? Nah, kalau dalam perusahaan tidak ada yang memiliki kecerdasan emosional, mungkin kita akan melihat setiap hari ada saja manajer yang sibuk membentak atau mengumbar marahnya di depan karyawan. Kita juga mungkin akan menemukan atasan-atasan yang tidak menghargai kerja keras karyawannya dan kerjanya hanya bisa mengkritik kesalahan saja. Hal-hal semacam ini tentunya akan mengakibatkan tertekannya karyawan dan menimbulkan rasa bosan untuk bekerja. Tim yang solid dan saling bekerja sama tidak akan tercipta apabila anggota tim tidak memiliki kecerdasan emosional. Sesama karyawan juga dapat saling merendahkan usahanya masing-masing. Duh, pasti nggak betah ya kerja di tempat kayak gitu. Gimana mau memberikan pelayanan yang prima kalau kita merasa tertekan saat bekerja? Ya nggak sih?
Oleh sebab itu, agar tercipta keberhasilan di tempat kerja dan dapat menciptakan kualitas layanan yang prima, kita perlu menguasai 4 keterampilan kecerdasan emosional. Yang pertama, kita harus dapat menunda kepuasan. Jangan cepat merasa puas karena hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya motivasi kita untuk terus maju. Kedua, perlunya disiplin diri agar kita mampu memberikan yang terbaik bagi semua pelanggan kita, baik pelanggan internal maupun eksternal. Ketiga, terampil dalam berkomunikasi agar kita dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pelayanan yang prima. Dan terakhir, mempunyai kemampuan untuk mendengarkan orang lain agar kita dapat terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas layanan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Selalu berikan yang terbaik yang ada di dalam diri kita untuk menciptakan layanan yang prima. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya hanya di Is My Channel where learning is fun.